Dengan perubahan sifat kamu yang kayak gini, aku jadi berpikir kalau tangisan kamu itu ya ternyata nikmat juga. Aku suka. Aku suka dengerin kamu nangis. Yang tadinya aku pengen dengerin kamu curhat, pengen dengerin cerita-cerita kamu, akhirnya aku jadi orang yang terobsesi sama kamu. Sumpah ya, aku nggak tahu gimana ceritanya, dan aku juga nggak tahu apa yang bakal kejadian sama aku kalau nggak ada kamu. Kayaknya emang aku udah cinta mati sama kamu. Oke. Hey, hey, sayang, 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 sayang. Hei, bangun. Ayo bangun. Bangun sayang. Hei, ayo bangun. Hei. Shh, shh, shh. Jangan ya, jangan teriak. Hei, jangan teriak sayang. Shh, udah ya. Oke, jangan kamu teriak. Kamu jangan sampai teriak ya, atau kalau kamu berani teriak, aku bakal ngapa-ngapain kamu. Diam ya. Aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu, oke? Tapi kamu janji kamu jangan teriak. Oke, aku bakal lepas mulut kamu, oke? Jangan teriak ya, oke? Udah. Aku kesini emang pengen ketemu sama kamu. Aku pengen ketemu banget sama kamu. Ya, gimana ya? Aku tuh udah berkali-kali ngechat kamu, telepon kamu. Bahkan aku udah sempat datang ke rumah kamu kan? Tapi kamu gak pernah mau bukain pintu dan gak pernah mau ketemu sama aku. Kenapa sih? Kamu lagi benci banget ya sama aku ya? Padahal aku sayang banget loh sama kamu. Banget. Bahkan kangennya aku tuh melebihi apapun yang ada di dunia. Kamu tuh kayak sengaja banget ya ngurung diri dari aku. Padahal tuh gak ada gunanya tau. Ya mungkin kamu bisa sembunyi, kamu juga bisa kunci pintu rapat-rapat. Tapi mau gimana pun ceritanya, aku bakal bisa tetap nemuin kamu. Shh, jangan teriak ya. Please, aku nggak mau ketahuan sama orang-orang rumah. Aku kesini cuma bentaran doang kak. Aku kesini cuma pengen ngobrol sama kamu dan ya udah, gitu aja. Aku nggak mau ada orang lain yang tahu kalau aku tuh di sini. Pokoknya malam ini aku pengen ngobrol sama kamu aja ya. Oke? Soalnya aku khawatir sama kamu. Coba lihat mata kamu tuh. Muka kamu juga kayaknya pucat, gemetar. Bentar ya. Kayaknya mata kamu merah deh. Kamu habis nangis ya? Sayang, kamu kenapa sih? Sedih ya? Kamu kangen sama aku gak sih? Aku gak tahu mau gimana sama kamu. Aku juga udah gak tahan buat nahan rasa ini. Tapi semakin hari semakin kamu jauhin aku. Ya aku ngerasa kamu beda aja. Kenapa sih? Aku gak ngerasa ngelakuin sesuatu yang salah. Kalau emang aku salah, bilang aja sama aku. Gak apa-apa. Aku tuh pengen
tahu dari kamu, dari mulut kamu sendiri, bukan dari omongan orang lain. Kayaknya kamu udah gak mau ketemu lagi sama aku ya. Aku gak tahu sih. Padahal kamu sendiri yang bilang kalau kamu tuh suka sama cowok yang obsesi. Kamu sendiri juga yang bilang kalau kamu suka diposesifin. Kamu suka sama orang yang protektif kan? Dan itu adalah doa-doa kamu yang udah dikabulin. Kamu udah ketemu sama aku. Jadi jangan sampai kamu berubah pikiran. Soalnya di sini aku juga tetap bakal stay sama karakterku yang ini, yang kamu suka di awal. Masa kamu udah nggak suka lagi sih sama aku? Cuma gara-gara aku obsesi gitu? Oh, oke. Mungkin kamu tipe orang yang cuma pengen tahu aja. Kamu adalah orang yang penasaran, oke? Aku tahu kamu orang yang kayak gitu. Kamu punya rasa penasaran yang besar. Tapi gimana kabarnya sama aku, ha? Gimana kabarnya sama hati aku? Oke, kamu penasaran sama aku, kamu pengen ngerasain gimana rasanya diposesifin dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu udah tahu rasanya gimana, emang pantas ya kalau kamu ninggalin aku gitu aja? Hah? Kamu yang suka sama kekerasan, kamu yang suka sama hal-hal yang semacamnya. Ya, bukan berarti kamu udah tahu rasanya gimana, kamu bisa ninggalin aku kan? Enggak kan? Itu enggak fair, itu enggak adil. Kamu jangan kayak orang di luar sana yang kalau kata orang tuh pergi pas lagi sayang-sayangnya. Enggak kan? Kamu enggak kayak gitu kan? Kamu tuh beda kan? Ayolah. Lagian gimana ceritanya kalau aku udah suka sama kamu, terus kamu gak mau lagi ketemu sama aku, sedangkan aku ini adalah cowok yang obsesi. Kamu tahu sendiri kan, kamu cari cowok yang seperti itu dan kamu udah dapat cowok yang seperti itu, dan itu aku. Tiba-tiba kamu ninggalin cowok itu. Kalau kata aku ya, itu adalah sebuah kesalahan. Karena kamu udah bikin jatuh cinta sama cowok yang udah obsesi sama kamu. Cowok itu udah terlalu cinta sama kamu. Dan kalau kamu ninggalin dia, itu adalah sebuah kesalahan. Dan itulah tugasku di sini. Tugasku adalah buat ngasih tahu kamu kalau kamu udah ngelakuin kesalahan. Kamu udah ninggalin aku. Makanya aku pengen kasih kamu pelajaran. Biar kamu paham, biar kamu ngerti gimana rasanya ditinggalin. Ya, aku pikir mungkin dengan obrolan yang biasa aja kamu udah bisa coba buat maafin aku, buka hati ke aku lagi, mau ngobrol sama aku lagi, mau ketemu sama aku lagi. Aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata enggak ya. Kamu masih bersikeras buat mau ninggalin aku. Ya, kamu udah ngelakuin kesalahan 2 kali. Aku nggak tahu ya bakal maafin kamu atau enggak, atau aku nggak tahu bakal ngelepasin kamu atau enggak. Yang pasti aku bakal tetap ngejar kamu sampai kapanpun, sampai ke ujung dunia sekalipun. Aku juga nggak peduli. Yang penting aku tetap sama kamu. Yang penting aku masih bisa ngobrol sama kamu. Aku nggak peduli sama sekali. Kamu dengarkan. Dan kamu pikir jendela, kunci, dinding, semua yang ada di rumah ini itu bisa ngelindungin kamu dari aku, ha? Enggak. Itu enggak akan bisa. Kamu tuh salah besar. Karena aku ini adalah orang yang punya ambisi besar buat milikin kamu. Buat terus ada dan bisa di samping kamu. Hah? Dan aku ini adalah orang yang paling tahu sama kamu. Dan aku adalah satu-satunya yang bisa jagain kamu. Meski caranya agak beda. Jadi kalau kata aku ya, mendingan kamu berhenti gemetar. Berhenti nutupin wajah kamu kayak gitu.
Biar aku lihat jelas mata kamu yang basah itu. Biar aku ngeliat mata kamu yang berkaca-kaca itu. Kenapa sih kamu? Kayaknya kamu emang udah berubah ya. Dari rasa penasaran ke rasa takut, ha? Yang tadinya penasaran sama aku, begitu kamu udah kenal sama aku, kamu udah tahu aku kayak gimana, kamu langsung berubah jadi orang yang takut sama aku, oke? Kayak gitu. Kamu kayak gitu, ha? Tapi itu udah terlambat. Itu udah telat banget. Karena sekarang hati aku cuma buat kamu. Semua yang ada di kepala aku tuh cuma mikirin kamu. Dan itulah kenapa aku gak akan pernah ngelepasin kamu. Sampai kapanpun kamu dengarkan. Dan asal kamu tahu ya, sayangku, cintaku, aku itu udah tahu semuanya tentang kamu. Dari hal-hal yang gak kamu suka sampai yang paling kamu suka, barang-barang favorit kamu semuanya, jadwal kamu, bahkan mantan-mantan kamu, aku tahu semuanya. Jangan pikir aku gak tahu. Jangan pikir aku gak mau tahu dan gak cari tahu, ha? Justru karena aku penasaran juga sama kamu, makanya aku cari tahu semuanya tentang diri kamu. Ya, meskipun ada satu cerita yang bikin aku, wow, kenapa kamu bisa sebodoh itu sama mantan kamu, ha? Tapi aku gak akan ngulangin kesalahan itu. Aku bukan mantan kamu. Aku bukan orang-orang yang dulu pernah nyakitin kamu. Seandainya aku sekarang nyakitin kamu, itu adalah diri aku yang memang kamu suka dari awal. Dan kamu tahu itu. Kamu udah tahu kan kalau aku orangnya kayak gimana. Jadi kalau aku nyakitin kamu itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ya, aku juga tahu sebenarnya kamu memang udah takut sama aku dari beberapa hari yang lalu. Tapi ya itu adalah resiko ketika kamu memilih buat deketin aku. Jadi aku gak mau tahu, meskipun kamu udah takut atau apapun itu, alasan apapun yang bikin kamu jauhin aku gak akan terima itu. Aku cuma terima jawaban kamu mau sama aku dan ya. Jawabannya iya. Cuma itu yang aku terima. Jadi sekarang mendingan kamu lupain hal-hal yang bikin kamu takut tentang aku dan biarin aku jadi diri aku sendiri, dan kamu juga harus nikmatin apapun semua yang ada di diri aku ini tanpa terkecuali. Ya kan? Dan pastinya aku bakal bikin kamu lupa sama dunia-dunia luar yang berisik banget itu. Orang-orang yang suka teriak, orang-orang yang suka ketawa palsu, dan semuanya bikin kupingku sakit, tahu nggak? Tapi kamu beda. Kamu itu beda. Kamu itu punya suara yang bikin aku tuh nggak bisa ngelupain kamu. Bikin aku nggak bisa jauh dari kamu dan nggak bisa ngelupain kamu, nggak bisa lepas dari genggaman kamu. Jangan kencang-kencang. Oh iya, yang ngomong kencang itu aku ya, maaf ya. Aku lupa. Soalnya aku badanku panas kalau aku deket-deket sama kamu. Dan kamu tahu itu apa? Iya, itu adalah suara kamu. Suara kamu itu yang bikin aku pengen brutalin kamu. Aku jujur kok, aku serius. Aku cinta sama suara kamu, aku suka sama suara kamu yang bikin aku ketagihan, bikin aku kecanduan, bikin aku gak bisa berpaling dari kamu sampai kapanpun. Atau pengen aku perjelas? Oke. Biar aku perjelas. Aku suka sama suara kamu. Suara waktu kamu lagi nangis. Teriakan kamu, rintihan kamu, dan suara kesakitan kamu. Itu bikin aku basah.
Diam. 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 Jangan gerak atau aku bakal tahan leher kamu ini ya. Shh. Diam. Sayang, diam ya. Hah? Diam gak? Nanti kalau kamu teriak, kamu bakal ketahuan. Aku bakal ditangkap sama orang-orang dan kita bakal dipisahin lagi. Aku gak mau kita pisah lagi. Udah ya. Shh. Diam. Kalau emang kamu gak mau diam, oke. Aku takut kamu kehabisan napas, jadi aku bakal tutupin mulut kamu pakai tanganku ini ya. Agak sedikit kencang, jadi maaf ya. Aku harus ngelakuin ini biar kamu gak teriak. Shh. Shh. Atau memang kamu lebih nyaman ngobrol kayak gini ya? Iya, kalau aku gak masalah sih. Selama kamu gak berisik, kamu gak teriak. Iya, aku bakal dengan senang hati bungkam mulut kamu kayak gini. Kenapa sih? Kenapa sih? Kamu tuh kenapa? Hah? Kayaknya muka kamu makin pucat. Jangan pikir meskipun ruangan ini gelap, cuma ada cahaya lampu tidur, aku gak bisa ngeliat muka kamu. Muka yang pengen teriak, pengen minta tolong, pengen jauh dari cowok yang gila. Atau cinta gila, ya apapun itu, pokoknya seakan-akan kamu tuh pengen kabur gitu loh. Emang aku semenakutkan itu ya? Hah? Emang aku seserem itu, ah? Iya. Shh, jangan berisik. Udah ya, tenang aja. Aku gak akan nyakitin kamu lebih dari ini, oke? Aku bisa janji itu. Aku gak akan nyakitin kamu lebih dari ini, asalkan kamu gak nyoba kabur dari aku. Hah? Kamu ngerti kan? Ayo lihat aku, lihat aku. Lihat aku. Lihat muka aku ini ya. Shh, lihat aku. Hei, lihat aku. Jangan alihin pandangan kamu dari aku. Aku paling benci sama orang yang kalau aku ajakin ngobrol, tapi dia malah buang muka dan pura-pura bodoh dan bersikap gak peduli sama aku. Hei, lihat aku sayang. Lihat aku. Sayang. Hei, lihat muka aku. Oke, gitu, benar kayak gitu, oke? Gak apa-apa. Aku gak peduli kamu mau nangis, kamu mau teriak, kamu berusaha buat ngelawan aku, kabur dari sini, terserah. Yang penting kamu tetap mau ngomong sama aku, kamu tetap mau ngelihat aku dan mau dengerin aku. Aku gak peduli sama orang lain, aku cuma pengen ngobrol sama kamu sekarang. Kamu denger kan? Aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Sama kamu, bukan orang lain, Bukan sama kamu yang cuma ngeliatin tembok. Tapi aku pengen ngobrol sama kamu yang ngeliatin aku, yang dengerin aku. Ayolah, sayang. Oke, atau gini aja. Ya. Aku bakal ngelepasin kamu dan aku bakal mundur beberapa langkah biar kita ada jarak, oke? Biar kamu gak ketakutan kalau aku ngapa-ngapain kamu, oke? Gitu aja, gimana? Kamu suka? Kamu setuju? Deal? Kalau emang kamu gak nyaman kalau ngobrol sedikit ini sama aku, oke, aku bakal mundur. Oke? Tapi janji jangan teriak. Terserah, kalau kamu mau nangis juga silakan. Kalau nangis ya, jujur aku suka sama tangisan kamu, tapi please jangan teriak, ya. Kita bakal ngobrol dalam jarak mungkin 2 atau 3 meter. Tapi janji bakal diam. Dan aku juga janji bakal ngelepasin kamu. Hah? Gimana? Oke, aku bakal ngelepasin mulut kamu. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu dan aku bakal mundur beberapa langkah. Oke. Udah ya? Segini? Oke. Kita balik ke topik yang awal.
Sebelumnya aku minta maaf kalau aku datang ke sini lewat jendela kamar kamu yang kamu kunci dan aku bobol. Ya, mungkin kamu gak expect, gak nyangka kalau aku bakal senekat ini, tapi itulah aku. Aku adalah cowok yang memang senekat itu buat dapetin cinta aku, dan cinta aku sekarang ini ya kamu. Gak ada yang lain di hati aku, cuma kamu seorang, sayang. Kamu itu adalah satu-satunya orang yang aku sayangi, yang aku suka. Dan aku gak bakal ngelepasin kamu gitu aja, dan aku juga gak pengen kamu pergi dari aku, oke? Dan yang pasti aku datang ke sini cuma buat mastiin keadaan kamu, kondisi kamu baik-baik aja. Aku tuh khawatir sama kamu. Aku tuh khawatir sama kamu karena udah beberapa hari ini kamu nggak balas chattingan dari aku sama sekali, dan aku pikir kamu sakit atau semacamnya. Makanya ya aku datang ke sini, ke kamar ini. Jujur aja, aku sempat ke rumah kamu tapi lewat pintu depan, tapi katanya kamu lagi nggak ada di rumah, dan itu beberapa kali. Dan aku pikir ya itu adalah sesuatu yang aneh. Kenapa setiap kali aku kesini, kamu selalu nggak ada di rumah? Aku tuh udah tahu jadwal kamu kemana aja, dan oh iya, aku minta maaf. Aku udah baca chattingan kamu, aku udah nyadap HP kamu. Jadi aku tahu kamu ngapain aja dan kamu nggak keluar sama sekali, dan itulah kenapa aku memutuskan buat masuk lewat jendela kamar kamu. Dari situlah aku punya ide buat bobol jendela kamu. Aku minta maaf soal itu, dan aku juga nggak bisa ngabarin kamu karena percuma juga aku ngechat kamu karena kamu nggak akan pernah baca atau balas. Ya begitulah. Tapi gini, kita ambil perspektif yang lain. Dengerin aku baik-baik ya. Kita coba ambil perspektif yang lain. Kita coba lihat POV yang lain. Gini, kamu mau pergi? Kamu mau pergi dari aku serius? Apa kamu yakin mau pergi dari aku? Kamu mau ninggalin aku? Apa kamu rela kehilangan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar suka sama kamu dan rela berkorban buat kamu? Dan apakah kamu rela buat ngelepas sesosok pria setampan ini? Kamu yakin? Dan coba kamu pikir. Kamu pikir lagi. Kalau kamu kabur, siapa yang bakal jagain kamu? Hah? Siapa yang bakal nemenin kamu? Siapa yang bakal sukarela jadi bodyguard kamu? Jadi pengawal pribadi kamu, bisa dibilang kayak gitu. Karena aku rela ngelakuin apapun biar aku tetap bisa sama kamu. Apapun itu. Bahkan ketika aku ada di luar kota dan kamu butuh bantuanku, aku akan langsung datengin kamu gitu aja. Ya, butuh beberapa jam karena aku gak punya pintu kemana aja. Tapi intinya aku rela berkorban buat kamu. Aku rela ngelakuin apapun demi kamu, sayang. Dan kamu tahu, dunia luar itu terlalu keras. Banyak orang-orang yang gak peduli sama kamu. Dan banyak juga orang yang peduli sama kamu itu cuma sandiwara aja. Itu cuma pura-pura. Gak ada yang bener-bener mau dengerin kamu, dengerin curhatan kamu, dengerin celotehan kamu yang gak berguna itu. Dan gak ada yang bener-bener mau perhatiin kamu. Mereka tuh cuma ketawa, terus ninggalin kamu gitu aja. Tapi aku ini adalah satu-satunya orang yang bener-bener mau dengerin kamu. Bahkan aku rela begadang cuma buat nikmatin tangisan dari kamu. Aku suka waktu kamu nangis ke aku. Aku minta maaf, mungkin kamu salah tangkap. Awalnya aku suka dengerin kamu nangis karena aku merasa kamu mau melampiaskan, mencurahkan isi hati kamu yang menyedihkan itu ke aku. Dalam artian kamu ngerasa didengerin dan kamu udah merasa nyaman sama aku, dan itulah kenapa kamu mau cerita sama aku. Tapi ya, lama-kelamaan dengan perubahan sifat kamu yang kayak gini, aku jadi berpikir kalau tangisan kamu itu ya
Ternyata nikmat juga. Aku suka dengerin kamu nangis. Yang tadinya aku pengen dengerin kamu curhat, pengen dengerin cerita-cerita kamu, akhirnya aku jadi orang yang terobsesi sama kamu. Aku terobsesi sama suara tangisan kamu. Tapi ya, emang aku kayak gitu. Gak ada yang aneh, gak ada yang gimana-gimana kok. Emang dari dulu aku kayak gitu. Dan kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri ya, jangan pernah bikin aku marah. Jangan pernah ngecewain aku, jangan pernah ninggalin aku. Bahkan berpikir buat ninggalin aku pun jangan pernah. Aku bisa kok jadi lembut kok. Aku bisa jadi lembut banget. Banget kalau kamu nurut sama aku ya. Tapi aku juga bisa jadi mimpi buruk kamu kalau kamu terus-terusan ngeyel. Jadi ayolah. Mungkin kamu mau ngasih aku suara itu lagi? Nangis. Tangisan kamu biar aku lebih nyaman. Biar aku lebih tenang. Karena cuma tangisan kamu itu yang bisa bikin aku hidup. Suara tangisan kamu itu udah kayak sesuatu yang nikmat buat aku. Tapi jangan keras-keras ya. Emangnya kamu mau orang di rumah kamu ini tahu aku ada di sini ya? Gini ya. Kalau sampai kamu berani teriak, aku bakal bocorin semua rahasia-rahasia kamu, masa lalu kamu yang gak ingin orang lain tahu. Mau aku bocorin Kalau gak pengen aku bocorin itu, kamu nurut sama aku ya. Lagi pula mereka juga gak akan ngerti kok. Mereka gak akan pernah ngerti kenapa aku ada di sini sama kamu, kenapa aku sebegitu pengennya ketemu sama kamu. Oke? Jadi tenang ya. Tenang aja. Aku gak akan nyakitin kamu. Kamu dengarkan dari tadi kan, kita cuma ngobrol biasa, kita cuma tatap-tatapan satu sama lain. Ya mentok-mentok cuma main di leher aja. Dan aku gak melakukan hal-hal yang lain selain itu kan? Enggak kan? Yang biasanya ada suara tamparan dan lain sebagainya. Kali ini gak ada kan? Karena aku gak pengen nyakitin kamu. Aku juga pengen ngobrol baik-baik sebenarnya sama kamu. Aku cuma gak mau ada yang ganggu kita aja. Dan kamu tahu gak? Aku bahkan aku ngerasa cemburu kalau ada orang lain yang dengar tangisan kamu itu. Jadi, kalau emang kamu mau nangis aja gak apa-apa. Kamu boleh nangis di pelukan aku, tapi jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras. Kamu gak boleh ngelakuin itu. Jadi sekarang mendingan kamu tenang aja. Kita ngobrol baik-baik dan lepasin aja tangisan kamu itu ya. Tapi bisik-bisik aja. Bisikin ke aku, ke telinga aku ini. Biar cuma aku yang bisa dengar. Jangan bikin aku harus nutup mulut kamu lagi. Aku benci kalau suara kamu bocor dan bisa didengar sama orang lain. Oke? Jadi gimana? Boleh kan aku deketin kamu lagi? Aku boleh maju lagi kan? Aku boleh kan deket kamu lagi? Aku boleh kan peluk kamu sekarang? Boleh ya? Bolehin aku buat peluk kamu dan dengerin tangisan kamu itu. Suara tangisan kamu yang indah itu. Boleh ya sayang ya? Ya bagus. Kayak gitu. Aku suka sama suara kamu yang indah itu. Tangisan kamu yang kayak simfoni rahasia yang cuma diciptakan buat aku. Untuk kali ini, kamu jangan pernah takut sama aku lagi. Soalnya takut kamu itu bikin aku candu.
Nanti kalau aku candu sama kamu, aku makin gak mau ngelepasin kamu. Jangankan ninggalin kamu atau kita berada di tempat yang berbeda. Bahkan jarak 5 meter pun aku gak akan rela. Ya, hal yang rela yang aku lakuin adalah bobol pintu, jendela, apapun itu, demi aku bisa dengar suara kamu lagi kayak gini. Jadi jangan berhenti lagi ya sayang ya. Kamu jangan berhenti buat menangis. Terusin aja. Bisikin tangisan kamu di telinga aku. Karena itu adalah sumber semangatku sekarang. Hei. Ya. Sialan kamu ya. Kamu berani nampar aku, ha? Shh, jangan berisik. Sialan kamu ya. Kamu tuh kenapa sih? Ngel banget sama aku, ha? Kamu pengen ya orang lain masuk ke kamar ini ya? Biar mereka bisa misahin kita lagi? Enggak ya. Aku gak bakal biarin mereka masuk ke sini. Tapi karena kamu udah berani ngelawan sama aku bakal kasih kamu pelajaran biar nafas kamu habis, biar kamu gak ada tenaga lagi buat teriak. Shh. Kamu pikir aku tuh main-main, ha? Kamu pikir aku main-main sama kamu, ha? Enggak. Aku itu bisa habisin siapa aja yang berani nyentuh kamu. Siapapun. Dengarkan. Jadi jangan paksa aku buat nunjukin sisi aku yang itu. Aku gak mau darah kamu tuh kecampur sama tangisan kamu itu. Aku gak mau. Aku gak mau menodai tangisan kamu, air mata kamu itu yang istimewa itu. Aku gak mau. Hei, aku bilang jangan nangis. Shh, jangan nangis. Kamu itu maksa aku ya? Kamu tuh pengen banget ya ngeliat sisi aku yang jadi monster, ha? Kamu yang maksa aku ya? Padahal aku tuh gak mau. Tapi kalau ini satu-satunya cara biar kamu diam, ya udah. Oke, aku bakal nurutin kemauan kamu. Jadi aku minta maaf kalau aku harus bikin kamu tidur dulu ya. Hei, ayo. Kamu kan mau ngelawan aku kan? Gak bisa ya, ha? Kamu gak akan bisa. Tenaga aku itu jauh lebih besar daripada tenaga kamu. Jadi jangan berpikir kamu bisa menang lawan aku. Shh. Udah ya. Mendingan kamu simpen tenaga kamu buat hal-hal yang berguna. Kayak buat menghibur aku. Oke? Tapi kalau memang kamu masih keras kepala kayak gini, aku minta maaf. Aku harus bikin kamu tidur. Cantik. Ayo tidur ya. Rasanya kamu pasti capek kan? Hah? Kamu pasti gak bisa nafas dan itu bikin kamu kehabisan tenaga kan? Bikin kesadaran kamu hilang kan? Jadi mendingan kamu gak usah ngelawan. Kamu turutin aja badan kamu minta apa. Dan kalau kamu mau tidur sekarang, silakan kamu tidur sekarang ya. Jangan ngelawan, jangan bikin aku marah lagi. Shh. Tidur ya. Tidur. Tidur sayang. Tidur, oke. Bagus kayak gitu. Bagus. Oke. Aku minta maaf kalau aku harus bikin kamu tidur dengan paksa. Dengan cara paksa ini. Tapi jangan salahin aku juga. Karena kamu yang bikin aku harus ngelakuin ini ya. Jadi aku mendingan pergi sekarang aja deh. Takutnya ada orang yang datang ke kamar ini. Oke lah, aku harus cepat-cepat. Selamat malam. Selamat tidur sayangku.